Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sis, om, tante, dan om opa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Kali ini kita akan nge-review mobil yang ada di sebelah kanan saya. Mobil yang mewah, salah satu dari brand Eropa, yaitu mobil BMW 520d. Nah, mobil ini pertama kali keluar atau launching itu tahun 2017. Kebetulan yang ada di sebelah saya juga tahun 2017. Ini ada dua tipe, bahkan ada tiga tipe. Jadi dia ada tipenya yang 530i, yang di sebelah kanan juga, yang di sebelah kanan saya ini adalah 520d, dan satu lagi yang 530i tapi yang CBU. Jadi yang sebelah kanan kita ini sudah dirakit di Indonesia, ya, namanya CKD. Dan ini yang diesel, ya, dia menggunakan diesel turbo dengan cc-nya 2000 cc. Kalau yang 530i itu menggunakan bensin. Oke, mobil ini cukup mewah ya. Harga pertama kali keluarnya itu di harga off the road 1M-an ya waktu itu, dan yang 530i-nya itu di 1M 150, dan yang CBU-nya itu di 1M 300 ya. Jadi itu off the road-nya tahun 2017. Ya, ini kebetulan second, mungkin mau dijual juga oleh customer kita. Nanti kalau emang mau dijual bisa langsung tanya saya, nomor saya ada di bagian deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut untuk review-review cantiknya ya, dengan kemewahan mobil yang ini, yang ada di sebelah kanan kita ini, dia bisa parkir otomatis, terus dia ada kick sensornya, lampu depan sudah adaptif juga, jadi kalau kita belok kiri dia ikut belok kiri, kalau kita setir belok kanan dia ikut belok kanan. Kemudian mesin dieselnya ini benar-benar nggak kedengeran kalau ini adalah mobil diesel. Oke, untuk lebih lanjutnya tonton video ini sampai selesai. Ya, sekarang kita di bagian depannya. Pasti banyak yang nanya, mobil 2017 kok kinclong banget ya? Kayak baru keluar dari showroom. Sekarang tuh tahun 2021. Mau tahu kenapa? Karena habis kita detailing dan kita lapis dengan nanoceramic coating. Ini info ya, kalau customer kita yang satu ini sudah masukin lebih dari 10 mobil. Jadi dia masuk ke sini tuh bukan karena harganya yang cukup terjangkau, tapi emang bener-bener SOP ya, alias standar kita itu udah sesuai dengan yang diinginkan oleh customer kita. Makanya dia puas bisa sampai masukin mobil di atas 10, bayangin. Nah, bagi kalian yang mau nanya-nanya tentang nanoceramic coating, full detailing atau poles-poles saja, bisa langsung kontak saya, nomornya ada di bagian deskripsi atau di sini. Oke, kita akan bahas sekarang mobil ini dari bagian depan. Ya, kelihatan banget ini adalah mobil yang mewah banget, apalagi warnanya hitam, kelihatan banget kinclongnya. Bisa dilihat ya, ini ada logo BMW-nya di depan, terus ada grillnya. Ini grillnya tuh kayak nggak ada lubang ya, padahal ini grillnya ini sangat canggih, dia bisa tutup buka. Jadi pas buka itu kayak istilah katanya ada ventilasi yang masuk ke dalam radiator ya, biar nggak overhead tentunya. Oke, kalau yang zaman dulu kan grillnya ini dia bolong-bolong, tapi kalau yang terbaru lagi sekarang sampai ke bagian bawah ya, selera. Ini masih oke banget menurut saya, modelnya itu masih elegan banget. Oh ya, untuk informasi, seri 5 ini ternyata cuman dikeluarin yang untuk tipe luxury aja ya. Nanti kita lihat emblemnya ada di bagian samping. Oke, terus sekarang kita di bagian lampunya. Lampunya ini sudah keren banget, ciri khasnya BMW. Dia ada kayak DRL ya, yang melingkar di lampunya warna putih kiri kanan. Di sini ada lampu yang sudah proyektor juga. Dan ini yang saya bilang tadi, lampunya ini sudah otomatis. Jadi kalau kita belok ke kanan dia ikut ke kanan, kalau kita belok ke kiri dia otomatis belok kiri. Adaptif namanya ya. Terus sayangnya lampu saya ini ternyata masih menggunakan halogen. Gak apa-apa, yang penting tetap mobil keren. Terus di bagian bawahnya terdapat sensor parkir ya. Corner sensor 1, 2, 3, 4, dan di bagian bawahnya ini adalah fog lamp yang sudah menggunakan LED. Ya, karena luxury itu biasanya banyak aksen-aksen krum-krumannya biar kelihatan kalau emang ini mobil-mobil elegan dan mewah. Oke, terus sekarang kita ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita di bagian sampingnya. Ya, dari samping kelihatan kalau mobil BMW ini emang modelnya semua timeless. Kita lihat di bagian velgnya ya, dia sudah menggunakan warna two-tone dengan chrome polish dan warna kayak abu-abu kesilveran gitu. Dia sudah menggunakan ring 18 dengan profil bannya 245/45. Ini masih bawaannya ya, ban Pirelli yang sudah menggunakan RFT alias Run Flat Tire, jadi sudah nggak ada ban serep di belakang. Oke, terus kita lihat lagi ke bagian
samping, oh ya, untuk pengeremannya sendiri bagian depan sudah menggunakan cakram dan bagian belakang juga sudah menggunakan cakram. Nah, ini saya bilang tadi ada logo luxury di sininya dan ada ciri khasnya kalau mobil yang mewah dan elegan tuh banyak aksen krum-krumannya seperti di sini ya. Padahal ini nggak ada, ya ini mungkin buat efek angin ya dari roda biar nggak terlalu berisik. Oke, terus kita lihat lagi di bagian samping. Sebelum kita ke samping ini adalah spionnya yang sudah dilengkapi juga lampu sen yang sudah LED, tapi kameranya ternyata belum 360 derajat. Kalau Mercy E-Class kayaknya sudah menggunakan kamera 360 derajat ya. Oke, terus di sampingnya ada krum-kruman lagi. Ya, seperti saya tadi bilang, kalau mobil luxury itu pasti harus banyak ciri khas aksen krum-krumannya. Sampai ke handle-handle pintunya juga. Dan dia sudah smart entry ya, di bagian empat-empatnya. Cukup kalau kita mau buka itu cukup tangan kita masuk aja dengan ngantongin kunci tentunya. Kalau kunci juga tinggal gini aja. Kalau buka tinggal gini. Nah, jadi harus sentuh sensornya yang ada di sebelah kanan ini. Oke, terus kita lihat lagi ke bagian samping ya. Di sampingnya ini bahan bakarnya ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri ya. Dia ada tulisannya diesel di speedometernya. Jadi kalau supir lupa ya, karena biasanya BMW ini bensin, bisa lihat di indikator speedometernya ada bacaannya diesel bukan bensin ya. Jadi jangan sampai salah. Biasanya juga di logo bensinnya juga di pas buka itu ada tulisannya diesel ya. Jadi nggak sampai salah isi bahan bakar, bisa berabe. Oke, terus bahan belakangnya juga ya masih menggunakan Pirelli dengan apa ini ya? Cinturato ya. Tipe bannya dengan profil bannya sama ring 18 245/45. Modelnya udah elegan banget lah, keren lah modelnya. Dan ringnya juga cukup besar. Oke, terus kita ke bagian belakang. Ya, sekarang kita di bagian belakang. Emang dasarnya mobilnya keren, mobilnya mewah, ya tetap aja. Mau lihat dari depan, samping, ataupun belakang, tetap masih enak dipandang. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang ya. Di sini sudah ada ciri khas lampunya BMW ya, sudah menggunakan LED semuanya. Di sini juga ada reflektor yang warna merah ya. Di sini lampu malamnya, lampu remnya, dan ini lampu mundurnya. Lampu sennya juga ada di sini yang sudah menggunakan semuanya LED. Oke, terus di bagian sini ada logo BMW ya. Ada kamera mundur tentunya dan ada bacaannya 520D. Terus kita ke bawah lagi ya. Ini ada reflektor lagi dan ada sensor parkir 1 2 3 4 dan ini ada knalpot 2 buah kiri kanan, ini dua-duanya aktif, bukan variasi aja. Terus ada list chrome lagi yang bikin kalau emang bener ini adalah mobil mewah. Mobil elegan ya, karena chrome-nya ada di mana-mana. Sampai ke knalpot-knalpotnya juga chrome. Ya, untuk buka bagasinya ada 4 cara ya. Bisa dari remote, bisa dari dalam, bisa dari sini, dan bisa juga menggunakan kick sensor. Kick sensor itu ada di bagian sini nih. Tet. Oke, nah dia sudah nggak ada lagi buat ban serepnya di sini ya, karena dia sudah menggunakan tadi saya bilang ban RFT. Dan ini bagasinya luas banget, bisa masuk sampai mungkin 3 atau 4 koper besar ya. Dia 520 liter lah ukuran bagasinya. Tapi sayangnya kalau yang CKD ini di bagian tengahnya kursinya nggak bisa kita buka ke belakang. Jadi bagasinya cuma mentok sampai sini aja. Tapi ini cukup luas ya. Cuman kayaknya belum bisa bawa tangga besar. Oke, tapi biasanya kalau orang yang punya mobil BMW, dia punya mobil SUV lainnya lah untuk buat barang-barang ya. Kalau ini buat mobil santai atau buat ketemu relasi. Mantap. Oke, terus di sini juga ada tombol buat nutupnya. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Ya, sekarang kita di bagian mesinnya. Wah, mesinnya kelihatan keren banget, padat banget ya. Ini adalah mesin diesel. Ada bacaannya situ twin performa turbo karena dia menggunakan diesel dan turbo juga. CC-nya di 2000 cc dengan tenaga di 184 horsepower dan torsi maksimal di 290 Nm. Oke, mesinnya rapi banget dan tentunya sudah kinclong banget, udah bening banget karena sudah kita detailing juga. Nah, nih sudah dilengkapi juga dengan peredam dan ada 2 shock breaker ya. Bukan shock breaker ya, hidrolik. 2 hidrolik buat buka kapnya, jadi nggak perlu pakai besi-besi lagi.
Dan rangka-rangkanya juga sudah dicat sesuai dengan warna bodinya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, saya gelapin dulu cahayanya ya. Ini lihat, ini adalah kuncinya. Jadi dia ada 3 kunci. Jadi kunci yang pertama tuh aslinya seperti ini ya. Kayak, wah ini kalau kita nongkrong nih keren banget. Karena dia bisa lihat ya. Kayak HP high-end nih. Slide up to unlock display. Oke, katanya bisa setel gerak maju mundur juga dari sini loh. Dia connected, lihat. Tapi kejelekannya dia harus dicas. Ini ada lubang casan yang kecil banget. Ini udah kebuka ya. Aslinya ada tutupannya yang susah banget dibuka. Terus tuh lihat, ada range information, set time next departure, oke. Oh, berarti nggak ada buat setelan-setelan bisa gerak sendiri ya. Kayak remote control. Oke, itu aja ya setelannya. Tapi ini kalau kita ketemu mertua bawa kunci mobil gini kayaknya keren banget sih. Ya, atau lagi nongkrong kan. Jadi kalau mau bukanya itu bisa pakai smart entry atau kuncinya dari tekan logo BMW ini bukanya dari sini. Ini buka bagasinya. Dan ini nanti mungkin buat kita berubah. Enggak, ini apa ini ya? Mungkin buat tombol lain lah. Yang tahu boleh info ke saya nih. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ya. Ya, kita buka aja dari sini. Atau bisa buka juga dari sini ya. Ada smart entry-nya. Nah, ini dia bagian door trim ya. Wis, namanya mobil mewah. Bahannya bukan kaleng-kaleng ya. Sudah menggunakan soft touch. Ada jahitan juga yang rapi banget. Ada wood panel. Ada kayak warna chrome gitu ya. Sampai ke handle-nya ini model tarik juga kayak warna chrome. Ini buat buka pintu dan kunci pintunya. Ini sound systemnya katanya menggunakan Harman Kardon ya. Nanti kita liatin, sound systemnya juga keren banget. Terus ini ada setelan memory seat. Ini buat setelan spion ya. Dan ini power window-nya 4-4-nya sudah otomatis. Ini buat lock. Dan ini ada buat ini loh. Kaca belakang kayaknya ya. Buat naik turutin kaca belakang. Coba saya liatin. Nah, itu ada ya. Kayak tirai penutup gitu. Nih, saya naik turunin dari tombol supir tadi ya. Oke, kelihatannya dia turun ya. Kita naikin lagi, dia naik lagi. Oke, kita turunin karena kita mau syuting ya. Oke, ini dia dalamnya. Coba kita dengarkan musik, bukan musiknya. Kita dengarkan bunyi mesinnya ya. Yang saya bilang tadi itu bener-bener nggak ada suaranya loh. Dan wah ini speedometernya, ini head unitnya keren banget ya. Nah ini sudah ada start stop engine-nya tentunya. Ini ada yang buat otomatis kalau mesinnya mati kalau kita berhenti ya. Kita nyalakan sambil kita dengarkan mesinnya. Wush. Ada bunyi dieselnya, cuman hampir nggak kedengeran. Mulus banget ya. Beda dengan mobil Jepang. Ini benar-benar kalau kita tutup pintunya apalagi, benar-benar kedap banget suaranya. Oke, coba kita tutup ya. Itu kelihatannya indikatornya kalau pintu kita terbuka. Oh ya, tadi kita kelewat ya. Di sini ada card holder. Terus ada buat buka bagasi, saya bilang tadi ada 4 cara ya. Oke. Saking kita terpukaunya nih dengan mobil yang keren ini ya. Oke, sekarang kita lari ke bagian speedometernya. Bukan lari sih, kita akan menjelaskan bagian speedometernya. Wis, ini tuh full TFT, cuman nggak kayak Mercy. Kalau Mercy itu kan bener-bener LCD aja full, tapi ini ada kayak tekukan-tekukannya ya. Coba saya terangin sebentar. Kayak tekukan listnya gitu. Jadi dia full TFT tapi ada tekukannya yang real gitu. Jadi keren lah ya, nyata tapi digital. Oke, ini buat kilometernya. Di sini ada buat dieselnya, tuh lihat ada bacanya diesel. Ya, jadi biar nggak salah supir kita ngisi. Tapi mobil gini tuh nggak enak kalau pakai supir. Sering-sering bawa sendiri lebih enak ya. Terus di tengahnya ini ada jam. Wah, ketahuan 4:30 kita syutingnya. Ada suhu. Nah ini dia, kilometernya masih rendah banget, 2500. Ini buat RPM-nya, dan RPM-nya ini bisa disetel buat macam-macam. Tuh lihat, ada buat radio. Ini kayak cepat radio. Oke. Radio ya.
Mungkin bisa buat juga indikator seperti map ya, navigasi juga bisa di sini. Jadi kita nggak bolak-balik lihat ke multimedia yang di sini. Oke. Terus di sebelah kanannya ada buat suhu mesin. Ini semua digital tapi tetap keren. Ada tipe comfortnya juga di sini ya. Dia ada comfort, sport dan eco. Oke, terus kita lihat lagi ke bagian setirnya. Ini dia bagian setirnya ya. Setirnya itu di sini ada buat cruise controlnya. Oke, tapi belum ada pedal shift ya. Kemudian ada airbag, desainnya seperti ini ya, ada kayak silver gitu. Terus di sini buat multimedianya, yang kartu telepon juga bisa. Di sini buat wiper sebelah kanannya ya. Lampunya bukan di sini, lampunya tuh di situ tuh. Setelannya ya, sudah bisa auto tentunya. Nyalain lampu fog lamp depan, fog lamp belakang, oke. Terus ini buat sennya dan lampu jauh. Oke, tentunya setirnya sudah bisa teleskopik ya, turun dan tilt dengan elektrik. Tombolnya ada di bagian sini. Hehe. Ya, canggih ya, keren. Oke, ini AC-nya ada wood panel, soft touch dengan jahitan tentunya, dashboardnya. Terus kita ke bagian head unitnya ya, head unitnya cukup besar. Dan yang canggih adalah head unitnya ini, kalau kita mau gedein suaranya, itu nggak perlu. Jadi kalau kita sambil nyetir ya, mau gedein suaranya tuh cukup gini aja nih. Gitu, kita putar-putar aja nih. Kelihatan nggak? Tuh. Kalau kita mau kecilin kita gini aja. Nanti kita kena copyright. Tuh, jadi kita main putar aja. Jadi nggak perlu tekan-tekan ya. Tekan-tekan juga bisa ya. Cuma kalau bawa mobil kadang-kadang kita nggak perlu lihat sampai sini. Jadi kita tinggal putar-putar aja. Oke, keren ya. Dan dia bisa bukan 4 mata juga buat nukernya. Lihat. Hup. Cep. Gini dia. Hup, berubah dia. Oke. Terus ada apa aja sih di dalam menunya ini? Kita ada radio, ada komunikasi, navigasi tentunya ya, connect ref, BMW assistant. Setelannya dari sini ya. Tuh. Oke, ini juga ada tombol cepat nih buat map, navigasi, media, dan menu. Ada back dan optional. Oke, cuman kayaknya itu ya banyak. Dan ini lampunya nyala ya, nih bisa diganti-ganti juga. Nih lampunya warnanya merah kayaknya, kayak ambient lightnya di Mercy juga. Oke, cuman kayaknya belum support Android Auto ya, jadi harus terhubung lewat Bluetooth. Terus di sini warnanya black piano, kelihatan mewah banget ya. Ada lampu hazardnya, nih AC-nya, kisi-kisi AC-nya matiin, bisa copot dari sini juga. Dia masih ada CD. Oke, ini buat yang tadi bilang saya manualnya dari sini ya, kalau mau manual gedein suaranya tuh. Terus AC-nya sendiri sudah dual zone dengan full digital. Oke, full digital. Touchscreen maksudnya ya, touchscreen juga. Jadi kalau mau matiin tinggal gini aja nih. Dia mati, kita nyalain tinggal gini. Oke, sudah ada pemanasnya tentunya, dan sudah ada defogger dan arah anginnya tentunya. Ini adalah BMW. Terus di sini buat panel lagi ya. Ini buat denger barang. Sisinya buka begini. Ada ke holder, ada power outlet, ada USB, dan taruh barang lagi. Ini udah support belum? Ngecas belum ya? Belum ternyata. Oke. Ya kayak per gitu sih. Nah, ini dia giginya, transmisinya ya, otomatis. Ada tritoniknya juga. Dan ini ada mode sportnya, ada sport. Drive mode-nya maksudnya ada Sport, Comfort, dan Eco Pro ya. Katanya Eco Pro ini bisa sampai 1 liternya itu bisa 11 km di dalam kota. Mantap ya. Dan dia mempunyai fitur parkir sendiri ya. Tapi kalau saya sih kurang suka karena Indonesia marka jalannya kurang bagus ya mungkin ya. Dan parkir mobilnya sembarangan dan terlalu mepet. Mungkin ini bisa buat kalau parkirnya luas. Tapi bedanya dengan Mercy itu, kalau ini harus ditekan terus ya, sambil ada pilihannya di sini. Kalau mau dilihat ya, misalnya saya tekan, nah itu ya buat drive mode-nya.
Oh sebentar, nah ini dia, banyak pilihannya di sini. Itu kameranya ya. Wah ini kalau ini belum bergoyang-goyang deh. Ya ini setelannya kalau mau pakai sendiri, pokoknya ini kalau mau pakai otomatis tinggal tekan ini kayaknya nih. Cuman harus ditahan ya ini. Ya pokoknya gitulah, harus belajar ya. Terus ini ada buat, oh ini rem tangannya sudah elektrik, sudah bisa auto hold juga. Ini ada tempat penyimpanan ya, tuh nggak terlalu besar. Ada power outlet lagi di sini satu. Kursinya sudah kulit tentunya dan empuk banget ya, warnanya coklat, kelihatan mewah banget. Di situ juga ada airbag, di pilar juga ada airbag. Ini sudah soft opening tentunya, buka ada buat kunci juga ya. Oh, ada lampunya lagi. Terus sun visornya di sini sudah ada kacanya dengan lampu tentunya. Ini lampunya di sini, lampu bacok. Warnanya warna putih ya, kuning. Nggak ada sunroof ya. Kalau yang 530i kayaknya ada sunroofnya loh. Terus bagian sopir juga ada vanity mirror, sun visor dengan vanity mirror, dan lampu juga. Ada lampunya. Nah, gitu ya. Yuk, sekarang kita ke bagian belakang. Mobil ini juga nyaman dipakai buat jadi bos ya, tapi saya rasa sih dipakai sendiri juga masih oke banget. Karena fiturnya yang safety dan nyaman untuk dikendarai. Ya, sekarang kita ke bagian keduanya ya. Oh, cukup luas. Biasanya kalau bos duduknya sebelah sana ya. Iya sama aja. Kita coba tes dari sebelah sini. Door trimnya sama ya, kayak di bagian depan sudah wood panel. Nah ini ada buat apa namanya itu, privasi, jadi nggak kelihatan, dan buat naruh barang juga aman ya. Kalau kita taruh barang di sini, jadi nggak langsung kelihatan dari luar. Ini ada wood panel, handle-nya model tarik. Terus ininya sudah soft touch semua. Power window-nya sudah otomatis, ada card holder juga. Tapi speaker nggak ada ya di bagian sini ternyata. Terus kita coba masuk ke dalam. Ini sudah ada isofix ya, kiri kanannya. Terus armrest tengahnya, coba kita lihat. Di sini ada buat apa nih? Kita coba buka. Tempat minum aja ya. Tapi nggak ada ini. Buat taruh tempat minum aja sih. Nggak ada buat casan-casannya. Casannya kadang bukan di sini ya. Casannya tuh ada di sini. Oke, jadi AC-nya itu bukan dual zone aja. Di belakang juga ada dua zone lagi nih buat AC-nya. Tuh. Sini sendiri, sini sendiri. Jadi ada 4 zone ya AC-nya sendiri. Dan di sini ada power outlet lagi. Ini buat taruh HP sambil ngecas. Dan ada tempat penyimpanan barang sedikit di sini. Posisi headroom-nya cukup tinggi. Ini lampunya ya, warnanya kuning ya. Dan posisi nyaman duduknya sangat nyaman di baris kedua ini. Dan buat legroomnya juga masih oke banget. Wah, enak ya. Nyaman. Nah ini dia penampilan baris pertama dari baris kedua. Ya, sekianlah review singkat saya di mobil BMW 520d tahun 2017 warna hitam yang ada di sebelah kanan saya ini. Tadi saya cek pasaran, harga bekasnya itu 700-an. Ada yang jual 720, ada yang jual juga 730. Ya, tergantung kondisi lah ya. Kalau yang 530 ingat ternyata harganya di atas yang 520d. Tapi kalau menurut saya, harga kondisi mobil itu tergantung dengan kondisi mobilnya, jadi nggak bisa patokan harga pasaran. Kalau kondisinya mulus kayak sebelah kanan saya bisa aja ya, apalagi kilometernya baru 2.500. Kalau mau jual harganya di atas 800 ya fine aja, karena kondisinya sesuai dengan harganya tentunya. Oke, bagi kalian yang mau nitip mobilnya atau mau nitip jual juga boleh ya, kontak saya aja. Atau mau biar mulus dulu, kinclongin dulu di nano ceramic coating dulu seperti di sebelah kanan saya ini, baru dijual, atau saya bantu jual juga boleh. Masuk ke channel ini, tinggal
nanti ya bisa kita omongin, langsung aja kontak saya, nomornya di bagian deskripsi atau di sini. Nah, bagi kalian yang mau poles-poles dan detailing dan nano ceramic coating juga boleh langsung kontak saya aja, nomornya ya ada di bagian deskripsi. Yang mau konsultasi aja juga boleh ya. Oke, sekian dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.